Apakah kamu pernah ngerasa kayak, aduh bisa nggak ya ini pendapatan aku sebulan waktu aku kerja segini, bisa nggak ya aku jualan sampai mencukupi target segitu misal contohnya. Ya, itu hal yang wajar ya. Aku juga, emang aku bisa ya. Misalnya penjualanku harus sekian-sekian sehingga aku nutup gaji yang aku diperoleh. Jadi aku seolah ya, aku tetap dapat gajian kok meskipun aku nggak kerja gitu loh. Pernah nggak jualan melebihi dari gaji yang didapat? Pernah. Hai friend, welcome back to my channel Anauma Kapa. Oke, jadi hari ini seru banget karena aku kebetulan lagi jalan-jalan ke Jakarta dan aku mampir ke tempat temen aku yang ini perkenalannya nanti ya. Aku bercerita dulu. Aku akan bikin playlist baru. Dan ini spesial banget karena di playlist baru ini aku akan menghadirkan video-video inspirasi dari perempuan-perempuan yang akan menginspirasi kalian semua. Salah satunya adalah Ernik. Aku terharu banget loh bisa menjadi salah satu pilihan dari channel kamu. Iya, Ernik ini dulunya juga karyawan, dia juga bekerja di salah satu perusahaan swasta dan dia akhirnya memutuskan untuk resign dan dia memulai usaha dia berbisnis kecantikan dan dia menjual produk-produk kecantikan yang kamu pun mungkin udah tahu karena ini produknya terkenal banget. Nama produknya adalah MS Glow. MS Glow Jati Bening _ Ya, jadi ada MS Glow Jati Bening, nanti kita akan tulis semua di description box. So langsung saja mungkin Ernik bisa perkenalkan diri langsung. Aku kayaknya udah terkenal deh. Oke, nama aku Ernik, aku tinggal di Jakarta dan sekarang aku mulai usaha kecil-kecilan ya. Aku mulai belajar, kita sama-sama belajar ya. Kalau dibilang bisnis terlalu gede ya, itu terlalu wow banget. Tapi kalau bisnis itu kan memang mulai dari nol, nggak mungkin langsung ke atas ya. Jadi mulai bisnis. Lebih senangnya dibilang usaha. Kamu akan diserang beberapa pertanyaan yang pastinya akan memotivasi dan menginspirasi kamu semua. Dan mungkin untuk kamu yang lagi pikir-pikir nih, kira-kira saya mau nggak sih join di MS Glow atau apa sih yang menjadi motivasi dari hasil diskusi aku dengan Ernik. So langsung saja aku punya pertanyaan pertama. Kenapa Anda resign dari pekerjaan Anda dan Anda memilih untuk resign? Kenapa? Bisa disampaikan? Ya, banyak alasan tentunya ya. Tapi salah satu alasan yang membuat aku memutuskan untuk resign dan usaha itu faktor pertamanya aku tuh orangnya pengen bebas, nggak ada tekanan gitu kan. Karena kesininya kok kerjaku cuma gini-gini aja gitu. Oh bukan cuman ya, memang dimanapun kita kerja, meskipun aku usaha gini juga ada targetnya gitu. Tapi kalau aku punya target sendiri untuk mengembangkan usaha aku, why not gitu. Daripada aku kerja untuk orang lain susah-susah dan aku harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Terus aku juga disuruh sama suamiku untuk resign, ya udah kesempatan aku juga untuk mengambil suatu kesempatan ini. Jadi resign itu bukan berarti nganggur, yang benar-benar nganggur, nggak ngapa-ngapain, tapi kita bisa berbuat apa untuk diri kita sendiri ya. Tentunya adalah kayak usaha kecil-kecilan kayak gini. Menurut aku sih itu aja sih. Oke, cuman paling aku mau satu jawaban singkat kayak gini nih. Kalau ketika kita kerja itu kan kita dapat gaji bulanan ya, betul ya. Mau kadang-kadang mungkin performance kita lagi jelek bisa jadi ya. Tapi kalau yang namanya di perusahaan dia mewajibkan untuk membayar 1 bulan gaji ke kita. Tapi kalau kita berjualan, sales apapun itu produknya ya, pasti ada target dan maksudnya bagaimana cara kamu untuk menyikapi kamunya biasa digaji bulanan terus tiba-tiba harus jualan. Itu caranya gimana? Kalau aku sih gini ya. Kalau aku belajar dari pengalaman aku bekerja di suatu perusahaan ya. Jadi sekarang kan aku usaha sendiri kan. Kalau usaha sendiri orang banyak yang bilang kalau waktunya itu lebih fleksibel, lebih enak, seenak kue lah gitu kan. Tapi aku itu nggak seperti, maksudnya aku nggak mau seperti itu gitu loh. Aku maunya mengaplikasikan yang sudah di pekerjaan aku dulu. Kayak jam kerjanya, jam istirahatnya, jam
off-nya aku kerja itu semua aku aplikasikan dari aku kerja di perusahaan itu gitu loh. Jadi aku ngambil pelajaran dari situ juga gitu kan. Dan aku ngerasa aku usaha sendiri tapi aku nggak ngerasa santai gitu loh. Karena kamu juga kerja aku punya target dan aku juga punya waktu untuk kerja gitu kan. Apa ya istilahnya itu kayak aku mengaplikasikan jam kerjanya di kantor aku dulu sama jam kerjanya usaha aku itu sama gitu loh, nggak ada bedanya. Jadi nggak ada waktu yang leha-leha di rumah aja gitu, nggak ada buat aku. Emang sama, berarti kamu bangun itu semua di set ya waktu-waktunya? Iya, aku bangun pagi dan aku orangnya nggak mau yang tiduran gitu aja. Jadi aku bangun pagi jam subuh ya, terus itu aku jam 6 nganter adikku, habis itu aku kayak jogging sebentar gitu supaya badanku sehat ya kan. Terus habis itu aku mulai kerja jam 8 gitu. Wow, berarti gitu. kamu Jadi aku bener-bener kayak like aku di office gitu kan, tapi itu ini kantor aku sendiri gitu kan. Aku nggak ngerasa aku nganggur. Gitu. Jadi seperti kerja seperti biasa. Aku nggak ngerasain aku nganggur, itu nggak ngerasa. Soalnya aku juga kerja keras ya. Apa ya? Ya tadi aku bilang aku kayak di kantor aku dulu gitu, Beb. Dan berarti ini menyeting mindset aja ya? Iya, jadi semua itu tergantung sama kita sendiri sih. Kalau kita kerjanya mau leha-leha, meskipun usaha sendiri pun hasilnya pasti ya zero. Enakan kerja jadi karyawan atau enakan jualan MS Glow? Kalau aku kan baru perintis ya saya, jadi semua ada rintangan, ada ya banyak lah. Maksudnya kita juga nggak menutup kemungkinan itu kan. Jadi tapi kesininya asik juga ya kerja sendiri, nggak tertekan sama orang. Apakah kamu pernah ngerasa kayak aduh bisa nggak ya ini pendapatan aku sebulan waktu aku kerja segini, bisa nggak ya aku jualan sampai mencukupi target segitu misal contohnya? Ya itu hal yang wajar ya, aku juga emang aku bisa ya, kadang kayak mikir bisa nggak ya, tapi kalau lo mau nutup penghasilan, misalnya penghasilanku dulu segini gitu kan, katakanlah penghasilanku dulu 1 juta gitu kan, dan aku kehilangan pekerjaan itu yang tiap bulannya aku di tabungan aku itu salary aku 1 juta, tapi di usaha ini aku harus dapetin 1 juta itu, sama halnya dengan aku kerja sama nggak kerja gitu. Caranya gimana ya? Aku harus target dengan misalnya penjualanku harus sekian-sekian sehingga aku nutup gaji yang aku peroleh. Jadi aku seolah ya aku tetap dapat gajian kok meskipun aku nggak kerja gitu loh. Pernah nggak jualan melebihi dari gaji yang didapat? Pernah. Berarti tergantung bagaimana kita bekerja gitu ya, bagaimana kita berproses gitu ya. Iya, kadang kan orang malas kayak, pokoknya intinya di bisnis ini ya, bisnis online ya, utamanya itu adalah kita itu konsisten posting gitu kan. Artinya apa? Kita kayak kalau kita posting, artinya toko kita itu kan buka gitu kan. Sosial media, Iya, tapi kalau kita jarang posting, misalnya postingnya sehari posting, 3 hari posting, 3 harinya lagi nggak posting, sebulan baru posting lagi, orang bakalan nggak tahu lu jual apaan gitu loh. Berarti satu kata konsistensi kita ya. Iya, betul. Ketika kamu memutuskan, gue jualan ini, ya udah lu harus jalan terus, harus sesuai dengan apa yang lu rancang gitu ya. Ya, tapi kalau posting pun harus tahu diri gitu loh. Jangan sampai posting WA itu sampai titik gitu. Orang pun jadi males untuk ngelihat postingan kamu, bakal nggak berfaedah, bakal nggak dilihat. Jadi ada jam-jam yang kayak itu trik-triknya gitu loh. Nanti di next video ya, kita bahas buat lebih YouTube detail lagi ya. Jadi bocoran aja kalau lo sebagai bisnis pemula itu ya memang harus rajin posting, tapi harus ingat waktu dan ingat time untuk posting. Misalnya jam 7 itu kan orang masih kayak sarapan atau berangkat kerja kan masih belum fokus ke pekerjaan mereka, masih lihat sosmed gitu kan. Mungkin 2 postingan cukup, 3 postingan cukup, lalu dijeda lagi sampai jam 12 siang, mereka kan lagi istirahat, pasti mereka lihat HP itu kan. Jadi kita posting 2 atau 3 gitu, terus nanti jam 6 waktu mereka pulang kerja gitu. Satu pertanyaan yang aku pengen banget kamu jawab supaya teman-teman juga tahu kamu sudah mutusin untuk resign dengan segala pertimbangan tadi. So, kenapa kamu harus pilih MS Glow? Kenapa bukan produk yang lain? Kenapa bukan A, bukan B, bukan C? Padahal kan kita tahu banyak banget ya. Aku tuh awalnya pemakai ya kan. Ya banyak orang yang tanya kalau ketemu aku tuh kan pakai apa gitu kan, pakai MS Glow. Ya biasa aja karena di situ aku belum ada niat untuk jualan gitu kan. Kesininya kok banyak yang tanya. Even aku dulu di Malang juga banyak yang tanya, terus
aku pindah ke sini juga ternyata banyak yang tanya gitu loh. Terus kenapa aku nggak jualan aja ya gitu kan. Nah, kenapa aku memutuskan untuk jualan produk ini, selain aku juga pemakai, aku juga benar-benar tahu detail tentang produk ini, dan pabriknya juga ada di Malang loh, Say. Gitu. Oh, berarti memang karena sudah, menurut aku ini udah jadi value ya, kamu pakai terus kamu ngerasa bagus dan kayak kamu pede aja ngejual gitu ya. Iya, benar. Dan itu udah jadi dan orang passion. juga lihat hasilnya nyata gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pemakai, kalau kita ditanya ini produknya kayak apa, kan kita nggak tahu gitu kan, nggak ngerasain sendiri. Kalau aku jualan nih ya, semua produk ya, misalnya paket apa itu aku cobain semuanya, biar aku tuh kulit aku tuh ngerasain, oh ternyata ini rasanya. Jadi nanti next ada kayak pertanyaan-pertanyaan aku bisa jawab gitu loh. Oke, berarti memang kalau aku sih pribadi sebagai sahabat kamu ngelihat buktinya, hasilnya di wajah kamu gitu kan. Cuman ya menurut aku ini jadi senjata, menurut aku ya muka kamu yang, wajah kamu ya lebih spesifiknya yang sudah ada hasilnya itu menjadi daya jual nggak sih? Bener nggak? Daya jual. Kamu juga sih. Live IG aja orang ngelihat aja nggak pakai filter gitu kan, orang itu bisa jadi, gue mau kayak gitu deh mukanya gitu kan, itu mungkin jadi satu daya jual juga sih. Ya yang penting kan hasilnya nyata gitu kan, nggak nipu orang gitu kan. Boleh kasih saran nggak ke teman-teman yang nonton video ini, ketika mereka tuh memulai itu, apalagi harus resign, kalau menurut aku ya, kalau orang mau memulai terus dia mungkin lagi nyari kerjaan, oke, tapi kalau kamu ini kan kondisinya kamu kerja, terus tiba-tiba, aduh sudah aku resign, aku mau bikin ini aja, pasti ada pertimbangan sebelumnya yang mungkin di awal kita udah bahas, tapi apa titik poin di mana kamu bener-bener yakin, itu pertama, terus kemudian ketika kamu melangkah, kamu tadi bilang posting sosial media apa segala macam, apakah semudah itu? Langsung posting sosial media, orang langsung ikut belanja gitu. Kira-kira langkah pertamanya apa? Awal-awal itu nggak semudah yang kita bayangin gitu kan. Kita cari pelanggan dari sosial media kayak gitu kan, orang harus pertama yakin. Dan yang kedua, orang pasti takut ini penipuan atau enggak, karena banyak marak penipuan kayak gitu ya. Nah, yang bikin orang percaya sama MS Glow Jati Bening itu, ya kita harus create sendiri personal branding kita gitu loh. Orang harus tahu MS Glow Jati Bening ini siapa yang punya gitu kan, di mana lokasinya kayak gitu. Dan kita harus nunjukin kayak bukti-bukti transfer di highlight itu kan, itu kan ada bukti transfer. Jadi orang tahu, oh ternyata ini benar ada gitu kan. Gitu. Oke, mungkin dari kacamata aku nih, aku ngelihatnya gini, kamu kan sudah pakai MS Glow lama, udah merasakan hasilnya, kamu punya koneksi. Gimana dengan orang-orang atau mungkin ibu rumah tangga ataupun yang baru resign atau siapapun itulah yang merasa tidak punya koneksi, merasa mukanya kok kayaknya kalau jadi contoh untuk, oh ini saya jualan produk, orang nggak percaya, itu gimana? Bisa kasih saran mungkin? Sarannya gini, cuma satu. Jadi kita itu sebagai modal pertama ya, tapi bukan berarti harus cantik ya kan. Yang pertama kita harus pakai produknya dulu ya kan. Semua produk kita pakai, jadi kita bisa menguasai produk itu apa aja sih, fungsinya, manfaatnya untuk customer apa aja sih. Jadi nggak ngeh kalau ditanya customer gitu kan. Yang kedua, kalau cara gimana ibu rumah tangga atau karyawan, semuanya tuh bisa. Nggak hanya ibu rumah tangga, nggak hanya semua, bahkan kayak orang biasa aja semuanya bisa melakukan asal dia telaten gitu. Kamu tahu, aku kesini itu nggak kenal siapa-siapa, jadi aku nggak punya koneksi siapa-siapa di sini. Ibaratnya aku masuk ke hutan baru nih, aku nggak tahu siapa-siapa, tapi karena the power of media sosial dan ketelatenan untuk kita posting dan personal branding juga, siapa sih MS Glow Jati Bening itu, orang jadi tahu. Karena media online itu siapapun bisa jadi customer kita. Justru kasih tahu ya, justru temen yang ada di lingkungan kita yang deket kita itu ngebelinya bukan di kita gitu kan. Justru orang-orang jauh yang ngebeli di kita gitu. Karena ya mungkin salah satunya ya apaan sih gitu loh. Tapi ya itu nggak semuanya kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak punya customer base atau aku nggak punya pelanggan nih, gimana sih caranya. Itu yang penting konsisten untuk posting aja. Jadi aku pengen tanya, berarti join MS Glow sudah berapa bulan nih? Terhitung 7 bulan aja. 7 bulan. Dari mulai Januari, dan aku sudah punya 20 reseller. 20 reseller? Belum dropshippernya. Dari Januari sampai sekarang berarti 7 bulan ya sekitar itu. Sudah 20 reseller dan dropshippernya juga
Iya, segitulah ya. Sebenarnya jualan itu, mohon maaf aku ini ya, aku kasih share ke teman-teman juga. Jualan itu kita tuh harus berani gitu loh. Ya, Ya untung sama rugi ya kan. Kalaupun rugi nggak masalah buat aku. Yang pertama, asal aku dapat customer dulu nih. Kalau orang udah tahu ini toko aku MS udah mending gitu kan, dan pelayanan juga bagus, ya udah orang bakal ke aku lagi gitu loh. Even aku harus ngeluarin kayak gift lucu yang menarik mereka untuk datang ke toko aku gitu. Nggak apa-apa aku rugi dulu, yang next ke depannya dia bakal order paket lagi ke aku gitu. iya, iya. Dan soft selling juga ya. Iya gitu. Nggak butuh effort. Orang kan lihatnya kita itu dari atas ya. Maksudnya kayak ice breaking yang aku share ke kamu tadi. Orang lihatnya kita itu ya kayak sebuah paket ya. Kayak paket tuh udah jadi Gunung es rapi, lah ya. iya, udah jadi rapi. Tapi nggak tahu prosesnya untuk membungkus sebuah paket tuh kayak apa, butuh usaha, butuh ketelitian dan lain sebagainya. Nah, orang lihat itu kan hanya bagusnya di luar aja, belum tahu prosesnya. Seperti hanya, oh kamu enak ya usaha di rumah aja gini-gini, udah enak kamu gini-gini. Tapi orang bakalan nggak tahu apa yang kita lakuin di luar yang mereka tahu gitu. Ada sebuah usaha, ada sebuah pengorbanan dan lain sebagainya. Betul nggak, Beb? Iya. Gitu. Jadi ya kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang. Apa tuh sawang sinawang? Ya, kayak enak ya, tapi belum tentu enak gitu. Mau nanya nih, kira-kira MS Glow itu produk paling best sellernya yang mana? Aku contoh nih kayak aku pori-pori, terus kayak ada komedo juga kan, aku juga tipe kalau orang make up gitu kan. Kira-kira gimana ya supaya glowing? Pokoknya produk best seller dari MS Glow. Tapi aku belum ntar ya, nanti aku pasti kasih tahu. Tapi aku mau penekanan ya, aku tuh masih ngerintis ya, bukan sesukses yang sudah-sudah yang joinnya udah lama gitu kan. Takutnya nanti ya apaan sih gitu kan. Jadi aku disclaimer dulu kalau aku juga masih belajar dan butuh banyak belajar dari senior-senior yang udah ya gitu kan. Ini karena pengalaman aja deh. You sahabat gue, jadi ya seluk-beluknya aku jadi usaha ini ya aku kasih tahu gitu kan. Iya, best sellernya yang mana? Dia nggak sabaran. Jadi best sellernya itu tadi kamu udah aku kasih tahu, Neng. Ini Red Jelly gitu nih ya. Para subscriber. Nah, Red Jelly kayak gini. Ini nih aku nggak perlu jelasin, orang udah pada tahu apa sih Red Jelly ini. Iya. Gitu karena googling juga bisa dia itu satu krim sejuta manfaat. Jadi dia itu bisa ngencengin kulit, bisa glowingin, bisa membasmi jerawat, dan juga dia itu bisa bikin kita kayak semua flek bekas-bekas jerawat itu hilang. Ini pakainya pada malam hari ya? Iya, dia tuh kayak sleeping mask. Oh, sleeping. Kalau gitu. Kalau seandainya aku pakai produk lain, bisa pakai ini nggak? Bisa. Cuman kalau aku saranin sih serangkaian MS Glow semuanya pakai. Bukan berarti aku seller terus aku harus kamu harus beli semuanya, bukan. Cuman kan next kedepannya kalau misalnya kamu campur-campur, aku pakai ini terus aku juga pakai MS Glow. Next kalau terjadi apa-apa misalnya nggak cocok, kita nggak bisa deteksi loh cocoknya nggak cocoknya dari mana, dari MS Glow atau dari produk lainnya gitu. Maksudnya kalau udah pakai ini ya pakai ini aja, kalau pakai MS Glow ya kamu harus semuanya pakai biar tahu hasilnya gitu loh. Berapa segini nih? Ini cuman 300k, tapi ini 1 juta manfaat gitu. Karena dia dari bahannya tuh kayak ekstra sakura gitu loh. Dan banyak kolagennya gitu. Kamu 3 hari seminggu udah pakai ini aja udah ngerasain oh ternyata bener bagus gitu. Oke. Kalau kita belum nyoba sih orang nggak bakal tahu gitu kan. Masa sihnya banyak. Tapi kalau udah nyoba, oh ternyata bener ya gitu. Oke, sekarang aku akan bawa pulang Red Jelly itu. Tapi aku juga mau beli yang buat cowok ya. Suamiku minta beli pomade ini dan aku udah lain-lain. siapin. Jadi MSku juga punya ini. Yang buat cowok. Ini yang pomade-nya yang mana? Pomade-nya ini, Say. Oke. Aku mau tanya lagi dong. Apa? Gimana caranya, siapa tahu nih dari subscriber aku atau dari teman-teman kamu yang nonton ini atau dari siapapun yang menonton video ini mau join nih jadi reseller atau mau join jualan MS Glow itu gimana? Gampang banget. Kalian cuman ngisiin
gaji kalian 3 juta, ini khusus untuk semua orang ya, bukan ibu-ibu aja ya. Pegawai juga bisa sampingan bisnis MS Glow gitu. Duit 3 juta dikasih ke? Duit 3 juta daftarnya, udah dapat paket 12. Oh, kayak beli gitu ya? Iya, Oke, dan terus? itu keuntungannya udah ya bisa langsung DM aku ya, gitu. Oh, jadi maksudnya duit 3 juta itu ya kita bisa beli buat kita juga, atau enggak kita bisa beli untuk jual lagi gitu kan? Iya, betul. Oke. 12 paket dengan harga di bawah harga normal. Dan harga resminya guys, itu 300K. Kalau kalian lihat di Shopee ada harga 250, 260. Nggak apa-apa kalau kalian pengen murah ya sok aja. Tapi kalau terjadi resiko wajah kalian kenapa-kenapa ya jangan salahkan. Jadi belinya gitu dibelinya di yang apa sih namanya, reseller asli gitu ya? Iya, dan itu juga bisa dicek di web. Ada MS Glow Whip gitu, www.msglowwhip. Oke. Tinggal cari aja sellernya MS Glow, misalnya Ernik Retnowayuni gitu, pasti muncul. Oh, dia posisinya sebagai ini, dia tinggalnya di sini, dan sellernya area Bekasi kayak gitu-gitu. Oh, berarti ini MS Glow Jati Bening, itu Instagramnya ada di msglow_jatibening ya. TikToknya juga, itu berarti kamu area Bekasi gitu? Iya. Oke. Sesuai dengan alamat kamu masing-masing. Tapi kan jualannya bisa kemana aja kan? Bisa dong. Aku juga udah jual di daerah Sumatera, di Kalimantan Selatan. Duh, aku senang banget gitu loh. Even kadang suka khayal gitu loh. Padahal di sana itu ada juga MS Glow, tapi yang namanya rezeki itu kan Allah yang ngatur ya. Kita nggak tahu siapa yang bakal beli ke kita, itu kita nggak tahu. Memang ya nggak disangka-sangka, dan kita berpikir positif aja, Allah pasti ngasih kalau kita mau usaha gitu kan. Berarti kalau seandainya ada teman-teman aku nih atau subscriber aku atau siapapun yang mau join MS Glow, bisa menghubungi kamu juga Di bawah ini. Nanti untuk belajar bareng ya. Nanti aku boleh taruh nomor handphonenya di description box video aku ya. Boleh ya? Iya, boleh. Terus satu lagi, kalau mau jualan ya, jangan takut Kak, sellernya MS kan udah banyak, pasti nanti aku nggak laku. Oh iya, itu gimana tuh? Kalau udah kayak gitu mindsetnya ya Pak, kalau pasti nggak laku, tenang aja. Karena MS Glow itu kan udah orang mana sih yang nggak tahu MS Glow? Se-Indonesia Raya itu udah tahu MS Glow, dan skincare ini bagus banget karena produk lokal yang sudah ber-BPOM ya kan, dan juga bagus gitu loh, hasilnya juga benar-benar ada gitu loh. Jadi ya siapapun pasti akan beli. Dan satu lagi, kok dari tadi satu lagi banyak kali ya. Soalnya seru banget nih, seru banget ini, aku yakin ini bermanfaat kok buat kalian yang masih mikir-mikir. Oke. Terus apa lagi ya? Paling dari aku sih cukup. Terima kasih sharingnya. Dan di sini aku menggarisbawahi satu poin, kamu harus tetap berani untuk mengambil tindakan, berani mengambil resiko, berani mengambil langkah. Kalaupun amit-amit terjadi resiko, setidaknya kamu sudah mencoba gitu kan, dan gitu. sesuai dengan passion kamu. Terus ya harus konsistensi, terus kamu juga titik jenuh pasti ada, titik jenuh mindsetnya sebenarnya sama aja kerja biasa dengan kita jualan itu. Karena menurut aku mau kerja biasa pun kita jualan, bener nggak? Kita mau cari pacar aja jualan gitu kan, saya imannya kuat gitu ya. Semuanya ini jualan gitu. Mau cari suami bukan cari pacar. Cari suami, cari pacar yang masih pacaran. Tapi kita udah laku ya Beb. Oke, so thank you juga untuk Ernik, sahabatku yang sudah menyediakan waktunya, dan aku juga sudah senang banget ketemu dengan kamu, sudah banyak Dan aku mau bilang ke teman-teman semua, subscriber aku, jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe, dan kamu boleh share ke seluruh sosial media yang kamu punya supaya bisa menginspirasi teman-teman juga. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya MS Glow Jati Bening. Nanti aku akan tulis juga di description box, dan juga TikTok-nya di MS Glow _Jati Bening 85. Dan kalau kamu yang mau gabung untuk jadi seller, join bersama Ernik, belajar bersama, kalian bisa hubungin. Nanti aku akan taruh nomor handphonenya di description box video ini. Oke? Yes. See you. Thank you. Dadah. Nah.